RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Soleh dari Bandung, alhamdulillah dengan ridho Allah, walaupun jalan kaki sampai juga ke sini. Pak Haji, pertanyaannya hajat-hajat pengen terkabulkan lah, gitu, hutang-hutang saya gitu cepat lunas gitu Pak Haji. Pertanyaan apa? Hutang-hutang lunas. Bikin tajub Allah bisa gak? Bisa Pak Haji. Satu-satu. Ya udah, lo mau bikin tajub Allah apa? Sembahyang malam. Ya udah, praktekin. Ya Pak Haji. Bisa? Bisa. Yuk. Makasih Pak Haji. Ibu apa? Ya, Assalamualaikum Pak. Mau nanya Pak Haji, Ya. hari Minggu besok ini, anak saya tes CPNS supaya hajatnya terkabul. Bagaimana? Dilangkah-langkahin di depan pintu bisa gak? 9 kali sebelum berangkat tes. Oh, anak saya kos Pak Haji. Ya lo pergi ke kos-kosannya bisa gak? Oh ya bisa Pak Haji. Oh. Kalau selain itu bisa nggak Pak Haji? Soalnya kosannya jauh. Ya udah, nggak usah dikerjain, nggak lulus juga nggak apa-apa. Yuk. Ngapain susah-susah? Ya udah, saya samperin ke sana deh. Yuk. Ya, makasih Pak. Pengen terkabul murah meriah mana ada. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Saya mau jadi Koruptor. Mau jadi apa? Saya mau jadi anggota DPRD Kabupaten Tuban. Gampang. Gimana caranya? Lo rendam celana dalam lo airnya lo kelilingin ke Kabupaten Tuban. Nanti kan semuanya milik lo. Kan ini dibagi ke daerah pilihan. Jadi dapil per dapil. Hah? Berarti muternya per dapil apa tetap per kabupaten? Terserah, gue ngikut lo dah. Per dapil aja ya Pak Haji. Ya boleh, dapil. Sudah Pak Haji. Hah? Sudah. Udah itu doang. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi dari Wanayasa Purwakarta. Dari Wanayasa Purwakarta. Pertanyaannya apa? Ini saya buat testimoni. Testimoni. Saya kan dulu 4 bulan yang ke belakang saya kan pengen punya anak. Ya. Tapi kan istri karena darah tinggi, jadi dia nggak mau hamil lagi. Nggak mau hamil lagi. Terus saya berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen punya anak, nggak apa-apa, bukan darah daging sendiri juga. Pas seminggu kemudian ada yang mau ngasih anak. Alhamdulillah sekarang udah 3 bulan anaknya. Pertanyaannya apa? Dan sekarang pengen lunas hutang aja. Ya udah, lo bikin tajub Allah apa? Sholat malam. Ya udah, dikerjain bisa gak? Bisa. Ya udah. Pak ya, makasih ya. Yo. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Meneruskan tadi testimoni suami yang tercinta. Ya. Dalam hal ini Bapak Haji, tadi oleh Bapak belum dijawab. Karena kami wasilah lihat YouTube Pak, apa yang Bapak ada di situ, insya Allah suami dan saya ikuti dengan semampu kami. Dan insya Allah dari sisi penyakit, selama kurang lebih perjalanan, Sakit apa suami? darah tinggi dengan Mandi kolesterol. jam 00 nanti sembuh. Maksudnya ini wasilahnya sembuh Pak Haji, tidak pernah Udah kumat sembuh. lagi. Iya. Udah sembuh. Iya. Meraktekin ilmu RDAY apa suami sembuh? Mandi tengah malam. Oh ya. Kemudian ngaji juga. Kuat sudah berapa juz Pak? Sekitar 4 ya. Ya. 4 juz kayak begitu, sedekah juga insya Allah. Ya. Nah, kemudian yang paling mustajab wasilahnya itu dari tadi leles Pak, jadi Apa tuh herasnya. artinya lulus? Ya, jadi sehat serius nih Bapak Ibu. Oh, tadinya alat kelaminnya lemas. Iya, Pak. Sekarang Luar biasa. Ya, sampai sekarang puasa. alat kelaminnya apa? Nah. Kuat sampai 3 kali Pak. Subhanallah. Praktekin ilmu RDAY apa? Sehari bisa 3 kali ml. Bapak Praktekin Haji ilmu. di situ ada di YouTube tertentu. Nah, diikutilah lama sama suami sambil di situ. Ketika kami insya Allah ML itu selalu bilang apa yang hajat itu selalu bilang amin mah amin amin gitu kan. Anak soleh amin amin gitu kan. Penghasilan naik amin Pak insya Allah.
dalam 1,5 bulan ini sudah kami masuk rekening pertama 45 juta ya, tanpa kami tahu itu sumbernya dari mana. Kemudian ini bakal ada bunga-bunganya, itu udah di hampir angka ada 60 jutaan Pak ya. Mudah-mudahan bisa dalam minggu ini. Cuma Pak, punten Pak Haji, kami mohon ikhlasnya ilmu dari Bapak buat kami sekeluarga, karena kami pun bertanya ke Mamana harus ijazah Pak Haji, itu saja. Jadi mohon diikhlaskan apa yang Bapak paparkan di YouTube dan kami pakai, istilahnya diikhlaskan, dan kami ingin berkah Pak. Ya udah, Ibu maju coba cerita ke depan sini. Merhatiin ilmu RDI apa yang terkabul nih, maju sini. Maju. Ibu madep ke kamera. Di sini nih, depan saya duduk, diri. Sip, madep ke sono. Ini sini. Salam dulu. Ya, nggak usah situ dulu. Ntar sip, meraktekin ilmu RDI apa terkabul. Maju, agak kiri dikit. Yes. Oke. Ini mundur lagi, mundur. Kiri. Jalan atau Kiri. Nah, meraktekin ilmu RDI apa terkabul. Ya, yang dipraktekin oleh suami dan saya, insya Allah suami pertama nggak mandi tengah malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah, kemudian juga ngaji. Kalau mulai jam 12 berakhir suka jam 3, kalau mulai jam 2 berakhir suka jam 5 sampai subuh tidak tidur lagi. Nah, apa yang dirasakan suami, jadi wasilahnya penyakitnya darah tinggi, kolesterol, sekarang sudah tidak berobat lagi ke dokter-dokter yang cukup mahal harganya Bapak Ibu semua, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya itu ya, jadi kebiasaan beliau tuh kalau menghadapi saya itu seperti rasa ketakutan, rasa trauma karena mungkin kurang hidup ya. Sekarang itu tadinya mampu 3 kali dalam 1 malam Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua juga, nah itu penghasilan dengan tanpa kami tahu sumber dari mana, subhanallah, masuk rekening, kabar berita, saya pun hampir tiap hari dapat uang di kerjaan. Tetapi tadi itu karena abdi ingin barokah, ingin ikhlas nih dari Pak Haji, mudah-mudahan ibadah kami, pendapatan kami selanjutnya barokah dunia akhirat, wasilah dan pembelajaran oleh Pak Haji Dwi Susanto ini. Itu mungkin dapat kami sampaikan, kami dari Malimping, Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasangannya. Jadi ibu praktekin ilmu RDI apa tuh suami bisa ngaceng 3 kali ml? Apa? Bagus. Begini Pak Ji. Ya, sini. Oke. Sini. Gimana ceritanya? Ayo, kalau bisa terkabul. Jadi saya 3 kali. kalau saya minta tenang sih ya. Ternyata barang bisa kuat itu tenang Pak Ji. Dengan keadaan tenang ternyata bisa berhasil. Ya. Artinya saya meraktekin RDI. Madep sana. Meraktekin ilmu RDI-nya itu tadi sholat malam, bangun 00, mandi malam. Tapi saya terus terang aja Pak Haji, saya belum pernah mandi pas tepat 00 ya, tapi selalu lewat ya. Nah, kemudian tahajud, ngaji sampai pas sholat subuh ya. Nah, setelah itu setelah sholat subuh itu apa keadaannya pengen aja tuh setelah sholat subuh nafsu aja ya itu. Padahal istrinya bom-kar. Kok bisa ngaceng ya? Gimana kalau istrinya atletik? Wow. Itu ternyata dari ketenangan batin ya, dari wasilah menerapkan ilmu RDI tadi. Coba ulangi, apa yang bikin lo bisa ngaceng 3 kali? Ulangi lagi. 1, saya bangun malam Ya. kemudian mandi malam, kemudian sholat tahajud. Setelah tahajud saya ngaji terus, alhamdulillah. Tapi untuk 12 juz terus terang aja kayaknya saya belum bisa Pak Haji. Cuma saya targetkan 1 bulan 1 Quran, hatam 1 Quran setiap bulan hatam 1 Quran gitu. Baru 2 bulan ini tapi gitu Pak ya, karena saya nonton ininya juga, nonton YouTube-nya Pak Haji baru 2 bulan kayaknya gitu. Dan hajat-hajat yang lain mudah-mudahan Pak Haji, kebetulan saya ada yayasan sekolahan dan saat ini
sama yang lain agak ngedrop, pengen bangkit kembali biar siswa saya nyampe di atas 1000 gitu. Itu mungkin Pak Haji. Boleh. Jadi nanti lo kobel istri lo, muridnya 1000, muridnya 1000, muridnya 1000, lo kobel muridnya 1000. Kalau tidur kobel, nanti muridnya 1000. Ya apa tuh mau tidur? Kalau mau tidur. Oh, gampang. Tapi kalau ngobel jangan pakai jam tangan, takutnya ketinggalan jam tangan di dalam. Oke? Ibu. Gini, kan nih mau kita berangkat nih katanya kalau mau berkah itu wasilahnya harus ini nih salaman ke sini. Ya. Sementara kalau Abi terbiasa kalau mau kerja tuh suka berwudu dulu, Ya. istilahnya. Gimana pakai gini di cempal ya apa gitu? Ya, ya. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Ya. boleh. Boleh. Yuk, Ibu apa Assalamualaikum Pak pertanyaan? Haji, saya Yana dari Bandung. Saya alhamdulillah dari 7 September udah mencoba ilmu RDAY. Ya. Alhamdulillah saya pertama-tama kesini belum punya modal. Cuma ada 3 juta waktu itu. Terus saya telepon ke saudara-saudara saya, nggak di ACC pinjam uang. Nah saya udah aja yang 3 juta saya recehkan untuk persiapan kesini. Tahu-tahu esoknya setelah nyampe di sini hari Jumat, ada transferan dari saudara-saudara saya semua totalnya 12 juta waktu itu. Nah, lo meraktekin ilmu RDAY apa yang terkabul dapat 12 Saya juta? bangun jam 00. Lo maju sini. Maju sini diri. Shoot J. Madep sono. Lo meraktekin ilmu RDAY apa? Hajat terkabul bisa dapat 12 juta. Alhamdulillah saya melaksanakan bangun jam 00. Terus senyum 41 kali. Terus mandi. Terus saya pertama melaksanakan sholat tahajud ya, 2 salam. Terus sholat hajat 2 salam. Terus sholat witir. Setelah itu saya melaksanakan baca yasin sampai subuh, waktu subuh. Setelah sholat subuh saya sambung lagi sampai fajar ya, sampai sholat duha. Ya itu alhamdulillah. Nah terus udah sampai 3 kali Pak Haji, 11 juta ya yang pertama, terus yang kedua 20 juta saya untuk bayar kontrakan. Wow, tepuk tangan, luar biasa. Alhamdulillah. Terus yang tidak disangka-sangka lagi, temen itu udah 8 tahun pinjam uang sama saya, bayar hutang. Bayar. Iya. Nah terus udah ketiga lagi, saya melaksanakannya di Palembang ya. Ya. Mandinya saya pas mandi malam itu dilanggar ya di luar. Ya. Alhamdulillah saya dapat lagi kontrakan karet ya 12 juta. 12 juta. Ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, yang belum terkabul saya Berarti dahsyatnya bangun jam 00, senyum mandi pagi, Ya. tahajud baca Quran. Allah kasih kemudahan ya. alhamdulillah. Wow. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin dulu, bisa gak? Nggak usah 12 juz langsung, nggak usah, bertahap aja. Ya. Terus Pak Haji, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih besar lagi, tapi belum terkabul Pak Haji. Apa tuh? Ya ada janji-janji orang lah sama saya. Ya nggak apa-apa, baca Qurannya lo dipaksain 12 juz, bisa gak? Saya mencoba, takutnya ada halangan di badan saya Pak Haji, yang diobok-obok itu terus diminum itu. Kontol lo gatel gak? Seluruh badan saya kayak kaligata Pak Haji. Ya mesti alat kelamin lo gatel gak? Kalau gatel Ya, udah gatel. keluar, kalau Ya, belum gatel. gatel belum keluar. Terus Pak Haji, minggu-minggu ini saya manggil majikan saya yang dulu ya supaya kesini. Anehnya itu bukan majikan saya yang datang, malah ada yang Pak Haji besok ke tanggal 14 mau kesini. Nggak apa-apa, nanti panggil lagi datang. Iya. Anggap aja itu figuran dulu. Nanti Udah peran segitu aja, Pak utama. Haji. Saya pingin lebih dahsyat, pingin istilahnya pingin privat lah gimana. Nggak caranya. bisa, lu harus paksain dulu bikin Allah takjub. Alhamdulillah. Saya maunya yang privat, yang Allah takjub. Mau ibadah ekstrim, mau yakin ekstrim, atau mau sedekah ekstrim. Yang tadi sedekah 3 miliar itu privat sama saya di Geraha Bintaro 6 jam. 1 orang tuh 6 jam, tapi langsung terkabul. Nggak pakai 2 hari 3 hari, lama. Lalu praktekin udah bos. Saya Pak Haji baru, alhamdulillah baru yang tiap pagi itu yang 100.000 aja Pak Haji mampunya. Boleh, nggak apa-apa, bertahap ya. Ya alhamdulillah. Besok gua Pak Haji. privatnya pagi-pagi di Ya. Jakarta soalnya. Yuk, Ya. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji.
Pertanyaannya apa? Saya Ibu Tanri dari Jakarta. Pertanyaannya? Dulu teman saya Pak, teman baik minjam uang, janjinya 3 bulan. Sekarang udah 8 tahun belum dibayar. Gimana ya Pak? Gampang. Lo bikin tajub Allah, nanti dia bayar. Bisa? Bisa saya lakukan. Ya udah, Pak. Saya praktekin lakukan, ya. Pak. Iya. Yuk, Bapak-bapak. Yuk, Bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mohon saran saat ini untuk usaha saya drop. Hah? Usaha saya drop. Usahanya? Tumbang. Tumbang. Usaha kontraktor. Usahanya apa kan saya nggak tahu. Kontraktor. Hah? Kontraktor. Kontraktor. Lo kenapa bikin kontraktor, Bos? Kontraktor itu singkatan. Kalau dapat kontrak punya kantor, kalau nggak dapat kontrak jual kantor. Udah jangan bikin kontraktor apa, bikin yang lain. Gua nggak mau kalau kontraktor, gua nggak mau. Bikin yang lain, Bos. Jual beli alat kelamin, mau gak? Gak ya, humor. Terus memang saat ini kondisi karena perusahaan tumbang itu banyak hutang yang urgent banget Pak Haji. Ya. Mohon saran atau mungkin solusi untuk saya Pak Haji. Ya bikin tajub Allah dulu apa? Lo bikin tajub Allah nih tadi nih. Saya sedekain 2 BMW saya terbaru. Saya sedekain Honda Accord saya terbaru. Baru gue setuju. Saya sedekain 1 isi rekening senilai 3 miliar. Gue setuju. Atau lo mau ibadah ekstrim, pilih aja yang mana, Bos. Nanti gua ajarin privat. Yo, Ibu apa? Makasih. Yo. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Waktu itu sekitar tanggal berapa ya? 20 kan saya kesini. Kapan? Tanggal 20-an. Waktu Pak Haji mau nikahin anaknya Pak Anaknya Haji. saya. Ya. Tanggal 22. Ya. Kamu tanggal 20. Saya hari Jumat kesini. Hari Jumat. Persis kayak sekarang ini. Terus kan saya kan bilang sama Pak Haji kalau saya kena cancer payudara. Kena kanker payudara. Ya, nah terus kan dikasih tahu harus dijilat pakai air liur suami atau Ya. Ya. Nah, tapi saya Kamu punya suami gak? Ada. Ada. Mau gak jilatin? Udah sama mama kan. Mama jilatin. Iya, tapi dia nggak jilatin, cuman maksudnya air liur pakai tangan gitu selama 99 kali. Alhamdulillah udah 50%. Jadi dari kan saya kan nggak operasi, jadi benjolannya emang besar. Sekarang udah mengecil. Udah mengecil. Tepuk tangan dong. Wow. Maju testimoni. Sini. Tepuk tangan buat tetenya. Wow. Gurunya nggak waras, tetenya nggak waras. Gimana meraktekin ilmu RDAY? Ya. Kata dulu nanyanya apa, Pak Haji nyaraninnya apa, sekarang hasilnya apa? Madep sono. J, shoot J. Ya. Jadi waktu pas saya tahu kena cancer itu kan nggak mau operasi. Terus saya tahu RDAY dari YouTube. Udah gitu saya kesini sebelumnya sih sedekah ekstrim dulu Pak Haji yang saya tahu kan gitu ya. Jadi udah 2 kali sedekah ekstrim, sedekah subuh pun juga udah ditransfer karena saya kan belum tahu kesini gitu kan. Nah terus saya belum bisa menjalankan bangun jam 00 karena memang saya kan nggak boleh capek gitu. Nah jadi setelah itu mama maksain udah ayo kita ke sana gitu kan, ngasih semangat. Akhirnya kesini tanggal 20. Terus kata Pak Haji kan disuruh jilatin pakai air. Jilatin teteknya pakai suami atau mama kandung. Ya. Nah terus saya praktekin nih Pak Haji. Padahal kadang sehari 3 kali, kadang sehari 2 kali karena sesempatnya saya gitu kan. Tapi kalau sedekah ekstrim tidak pernah putus karena kata Pak Haji bilang kan harus terus kan gitu. Sedekah subuh pun begitu sama gitu. Terus alhamdulillahnya tadinya suami saya tuh ragu-ragu tapi dia nggak ragu-ragu suaminya nganter saya ke sini tapi gitu kan maksudnya biar saya seneng gitu ya, buang penasaran. Kemarin itu malah dia yang nyuruh kapan yuk kesana lagi gitu. Kapan yuk kesana lagi. Ya, jadi suami saya percaya lah gitu ya, karena pas dia lihat Masya Allah kata ini kok bisa kecil banget gitu ya. Masya Allah kok tetenya kanker bisa kecil banget. Kan 100 besar gitu ya. Terus pas dilihat menciut gitu jadi 50% sekarang Pak Haji. Padahal belum seusia saya kan kata Pak Haji ya jalaninnya gitu. Nah pertanyaannya
enggak gini, saya waktu pas setelah menjalankan ilmu RDAY ini yang sedekah ekstrim sama dijilatin itu, saya selalu bangun jam 00 Pak Haji. Apa? Selalu bangun jam 00 gitu. Bisa. Jadi kayak udah dikasih apa sih namanya kayak gitu. Gitu. Iya gitu kayak udah kamu bangun gitu, ayo coba. Itu saya baru jalanin 2 kali gitu. Karena saya memang lagi melatih diri saya sendiri bahwa ayo kamu. Tapi ini sekarang kankernya udah mengecil. Mengecil. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Yang jalanin 18 itu pun juga kadang saya kan masih punya anak kecil gitu kan. Jadi kan nggak boleh kesal kata Pak Haji. Nggak boleh. Iya, jadi saya selalu ngingetin diri saya nggak sendiri boleh, gitu. biar cepat sembuh. Iya. Jadi ini menurut Pak Haji lebih baik terus dijilatin terus ya. Iya, selama 44. Umur kamu berapa? 44 hari. Nanti kalau belum 44 hari yang kedua. Kalau memang belum tuntas, belum sembuh total, 44 hari yang ketiga nanti sembuh. Sembuh insya Allah. Ya. Saya juga pengen privat. Ya, nanti lo atur waktunya ya. Oke. Besok gue soalnya udah janji di Jakarta. Iya. Yuk, boleh duduk. Satu lagi Pak Haji, Ya. waktu itu kan Pak Haji mau ngasih centang sama saya. Saya kan udah kasih alamat, tapi Pak Haji mungkin lagi sibuk. Ya belum, itu nanti belum. dikasih ya. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Dahlan dari Kota Tangerang. Apalan? Itu Pak, untuk bos HRD biar baik sama kita gimana Pak? Gampang, lo colek, lo buat salaman, lo colek, tempelin ke mana aja yang bisa lo sentuh, bisa gak? Fotonya atau apanya? Fotonya ada. Ya udah, lo sentuh ya. Oh, foto ada ya. Ada lagi? Cukup itu aja. Boleh. Ya, Ibu terima apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niro dari Parung Panjang. Ini Pak, saya mau bertanya, saya kan daftar TKW. Bagaimana biar cepat dipanggil gitu, dapat calon majikan baik? Gampang, lo colek-colek alat kelamin lo taruh di mulut. Berangkat tahun ini, berangkat bulan ini, berangkat minggu ini. Sudah tes, tinggal Udah. penerbangan. Udah. Ya, Yaudah ntar berangkat terbang sama alat kelamin lo terbang. Tinggal nunggu biar cepat kepanggil gitu. Ya udah colek lagi. Terbang minggu ini Ya ada terbang. lagi Pak, gimana solusinya biar suami dapat punya penghasilan gitu. Colek alat kelamin lo taruh di mulutnya suami, colek, enak, gurih. Dia dapat kerjaan. Ya, takut satu kali lagi ya Pak, ponakan kan mau daftar TNI. Bagaimana solusinya supaya nggak ngeluarin duit dan ditempatkan? Gampang, colek alat kelamin lo taruh di keponakan lo. Masa saya kan punya ibu, kan ponakan, ada ibunya. Bisa Ya kan yang berobat lo. Kalau ibunya suruh kemari baru gua ajarin ibunya. Oh gitu ya? Ya. Tapi kalau misalkan ibunya bisa? Bisa. Bisa. Ntar saya bilang sama ibunya. Boleh. Gitu. Yuk, Udah, Bapak apa? terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Bapak apa? Siap Pak Haji, atur nuhun, ilmunya sudah saya praktekkan gitu. Jadi 1 bulan sebelum kesini saya sering sakit vertigo Pak Haji. Pertanyaannya apa? Setelah saya praktekkan ilmu dari Pak Haji, alhamdulillah tuh sampai sekarang total. Padahal selama 3 minggu itu saya sering sakit, selama 3 minggu tuh. Sekarang pertanyaannya apa? Saya Pak Haji, pertanyaannya alhamdulillah mau pakai ilmu Pak Haji terus lah mungkin ya Pak Haji ya. Boleh. Ya. Praktekin ya. Ya Pak Haji. Dan untuk banyak testimoni yang sudah saya praktekkan, 8 testimoni yang sudah saya praktekkan, alhamdulillah semuanya terkabul Pak Haji, walaupun itu dari hal terkecil gitu Pak Haji gitu. Boleh, praktekin ya. Iya Pak Haji. Yuk, Ibu apa? Saya kan kerja di pabrik. Kata Pak Haji kan kemarin saya kesini katanya nggak boleh banyak komentar. Yeah. Sedangkan saya kerja di pabrik itu bagian QC, selalu komentar kepada sewinya terus berantem terus. Ada masalah pasti berantem. Menurut Pak Haji saya terusin di pabrik apa saya usaha aja? Pertanyaannya apa? Iya, saya lanjutin kerja di pabrik apa saya usaha? Bagus. Boleh. Ibanya kalau mau komen atau mau enggak, maunya gimana? Iya, kan kata Pak Haji nggak boleh banyak komentar. Ya. Nah, kalau di kerjaan saya tuh harus komen terus, harus selalu kalau komentar pasti berantem terus. Kan harus 18 sifat itu harus dipakai kan. Tapi kalau kerja di pabrik itu pasti ada aja walaupun udah istighfar. Ya jangan komen. Tapi harus komen karena Ya udah komen deh, gue ikutin lo. Maksudnya menurut Pak Haji saya masih kerja di pabrik apa mendingan keluar usaha? Jangan udah kerja di pabrik aja. Udah lanjutin aja.
Ya udah, makasih Yo, Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Edi dari Cikupa. Mau tanya, saya mempunyai utang 4 miliar. Bagaimana bisa menyarutangnya biar cepet gitu Pak Haji? Bikin tajub Allah bisa gak? Bikin tajub Allah. Bisa. Bisa. Ya udah bikin tajub Allah. Ya. Kalau privat bisa Pak Haji? Ya. Bikin tajub Allah bisa gak? Bisa. Bisa. Yuk bikin tajub Allah bisa gak? Siap. Yuk. Ya. Bikin tajub Allah. Yuk, Ibu apa? Malam Pak, saya Tri Rohani dari Bali Pak. Pertanyaan apa Bali? Ini Pak, saya sudah mengikuti ilmu RDAY. Ada testimoni Pak Niko. Saya punya usaha rongsokan Pak, giling rongsokan itu. Selama ini kan sepi. Setelah saya mengikuti celana saya rendam itu, saya cek-cek dan di gudang saya sudah mulai bagus. Tetapi selama pandemi ini kan Pak, hutang saya menumpuk Pak. Supaya lunas dan kaya raya. Ya itu bangun jam 00 aja, Sudah, senyum. Ya udah nanti kan lunas. Ikuti, besok mau ikut itu Pak. Hah? Privat Pak. Hah? Besok mau ikut privat Pak. Privat besok gue di Jakarta, nggak di Bogor. Nggih. Besok di Jakarta. Boleh Pak. Enggak, di Jakarta besok gua nggak. Privatnya nanti di sini aja tuh, di situ tuh. Besok gua di Jakarta khusus. Ya, enggak terima tamu dulu. Ya, di Jakarta dulu besok. Di Hotel Borobudur sarapan pagi. Nggak mungkin kan banyak orang ke sono. Iya betul, sop buntut. Besok gua mau makan sop buntut di Hotel Beta. Ya kan mesti bayar. Bayarnya nggak murah. 450. Ya kan? Nah kalau yang datang 10, 4,5 juta. Belum makan yang lain-lain. Kayaknya rugi gue kali ya. Jadi kapan Pak? Ya nanti besok tuh di bawah. Yang gratisan mah privat di bawah. Besok gue soalnya di Hotel Borobudur. Nah ngajarinnya orang 6 orang. Nah kalau satu orang 2 jam, 12 jam. Kalau privat Bu bisa 5 jam Bu satu orang. Tapi pasti terkabul hari itu. Paling lama besok. Tapi biayanya Bu. Yo, Ibu apa? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari Jakarta Pak. Ya. Mau tanya usaha biar nggak dikorupsi anak buah. Gampang lah. Anak buah lo kasih minum redeman sel dalam. Nanti gak ada yang korupsi. Kan karyawan gue juga banyak yang korupsi. Gue colek pakai air. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Ya, mumpung alat kelamin lu pulang. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Makassar. Pertanyaan apa Sar? Saya divonis penyakit gondok beracun. Apa yang harus saya? Divonis apa? Gondok beracun. Gampang, ibu colek alat kelamin ibu diginiin, atau dijilat sama suami, atau dijilat sama orang tua, atau dijilat sama saudara kandung. Umur ibu berapa? 48. Enggak sampai 48 hari, jilatnya 99. Ya, yuk. Mana? Assalamualaikum Pak Haji, nanya sekali lagi Pak Haji. Saya udah ngejalanin yang rendeman air celana dalam di cawik-cawik di depan toko saya. Tapi toko masih aja sepi benar-benar Pak Haji. Enggak, lo praktekin terus kan, lo udah ketemu gue sekarang. Ntar enggak. Alhamdulillah. Berarti saya punya niat Pak Haji, mohon izin, saya mau sedekah es krim buat anak-anak yatim, kacamata 50 piece, bisa periksa mata di sini. Saya beri gratis buat anak-anak biar sedekah. Gak usah ada kalau 50, nanti kan anak yatim gua ada 500. Lo sedekah 50, nanti yang 450 doain lo. Tidak akan terkabul. Amin, amin. Kok kamu doa begitu? Dia dikasih, gue enggak. Kan udah mending gak usah, anak yatim tuh suka pada ngiri. Oh gitu ya Pak Haji ya? Iya, ini nonton nih. Nonton di bioskop. Semua gua ajak nonton. Ke Dufan, semua gue ajak ke Dufan. Umroh, berangkat, gitu emang begitu. Anak yatim suka pada ngiri. Udah jangan, kayak kemarin nih, makan di hotel apa tuh, bawa semuanya. Makanya gue kemarin, besok gue pagi sarapan di Borobudur sendiri. Ya, saya ikut Haji. Ya kan bayar 450, orangnya ada 6. Kalau nambah banyak.
Mohon izin Pak Haji bisa minta uang bibitnya buat saya. Nggak ada, gue nggak bagiin duit. Kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Saya dikasih waktu sama bank, rumah saya mau dilelang hari Rabu Pak Haji. Gampang. Iya. Lo butuh duit berapa? Itu mah ntar aja. 200. Urgent nggak? Urgent. Nah, tadi tamu gue di Menteng, suaminya ngebel. Iya. Ji, istri gue udah koma di ICU. Ada gak tamu lo yang mau jadi tumbal? Lo mau gak? Hah? Nggak mau jadi tumbal. Ya udah, nggak usah, tenang, pasti dikabul. Oke? Iya. Yuk, ibu apa Pak? Makasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Saya pemborong rumah tinggal Pak Haji. Apa? Pemborong rumah tinggal. Kontraktor Pak Haji, khusus rumah tinggal. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pingin proyeknya rame lagi Pak Haji. Rame, pasti rame. Ada lagi? Udah Pak Haji. Ya, ibu apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Pak Haji, katanya kan kalau ibadah yang membuat Allah takjub itu kan bangun 00 jam 00, kemudian mandi jam 00. Padahal setelah bangun kan kita harus senyum gitu ya, senyum 41 kali. Nah, senyum 41 kali berapa detik, 20 detik kalau nggak salah, 20 detik itu menghabiskan waktu 13 menit lebih gitu ya, 13 menit lebih. Berarti saya mandinya jadi lebih dari jam 00. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus habis itu kan mandi terus sholat ya. Setelah sholat sampai ya sekira jam 1-an baru ngaji. Tapi saya setelah 2 malam ini ingin mencapai 12 juz karena kata Pak Haji kan harus sebelum fajar, sebelum terbit matahari harus selesai. Nah kalau dari jam 1 sampai sekarang kan terbit matahari jam 4 lebih berapa gitu, jam 5 lebih berapa gitu. Akhirnya saya strategi saya itu gimana kalau bangunnya setengah 12 gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, jadi setengah 12, jadi pas jam 12-nya setelah senyum ya, bangun terus senyum, terus jam 12 mandi terus tahajud. Nah, sebelum jam 1 saya udah mulai baca Quran. Alhamdulillah jam 5 itu bisa 12 juz. Tapi ya itu bangunnya sebelum jam 12 nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Oh iya, jadi tidak harus itu. Bisa ya? Iya, insyaallah bisa. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Pak Haji. Ya. Sekarang ini saya pernikahan yang kedua, saya membawa anak 1. Sebelumnya saya punya usaha dan saya banyak. Pernikahan yang kedua. Sekarang tuh iya pernikahan yang Suami kedua. yang kedua. Iya yang kedua. Suami yang pertama dapat anak berapa? 1. Suami yang kedua. Saya nggak punya anak. Kenapa nggak punya anak? Baru 4 tahun ya, karena usia saya udah 48, suami 53. Punya anak nggak mau? Mau Pak Haji. Oh ya udah, ML lagi dulu. Kenapa? ML dulu biar punya anak. Udah Pak Haji. Ya, saya punya utang jadi dari bisnis yang dulu. Tadinya suami saya yang sekarang itu membantu saya membayar hutang-hutang saya Pak Haji. Tapi setelah dia curhat sama kakaknya. Ya lu jangan nangis, kalau nangis gue nggak pernah. Ayo ibu apa? Ya Pak Haji. Jangan nangis, gue nggak pernah punya fase nangis. Ya siap Pak Haji. Ketawa. Ngapain nangis? Ya, Orang siap, udah Pak Haji. terkabul. Tapi setelah suami saya curhat sama suami yang keberapa? Iya yang kedua ini curhat sama kakaknya karena dia punya trauma dulu uangnya dihabiskan sama istrinya yang pertama ya. Dia curhat sama kakaknya, akhirnya kakaknya suruh menyetop membantu saya untuk membayar hutang-hutang. Akhirnya saya jadi gali lubang tutup lubang dan kemarin saya baru top up. Malahan kakak ipar saya malah menyodorkan mantan karyawannya yang janda ke suami saya. Maksud saya gimana caranya supaya suami saya tidak tahu saya punya hutang lagi, karena sudah mengancam kalau saya punya hutang lagi saya akan diceraikan. Dan saya Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan saya baru top up lagi hutang Pak Haji, mobil saya yang saya kemarin top up. Nah, saya nggak mau suami saya tahu, karena kalau tahu saya akan diceraikan. Dan saya pengen dia jauh dari kakak iparnya karena banyak pengaruh buruk dari Gampang lah, ibu kapan terakhir ML sama suami?
2 hari yang lalu. Nah, ML lagi setelah spermanya dikeluarin di dalam. Dia kalau ML sperma dikeluarin di dalam apa di luar? Di dalam. Nah, di dalam, Ya. ibu jangan cebok, colek tuh spermanya. Colek, taruh di minumannya. Nanti ibu nggak bakal dicerain sama suami walaupun ibu bikin kesalahan fatal. Kalau kakak iparnya gimana? Colek, nanti dia akan ninggalin kakak iparnya di milik ibu. Amin, amin. Makasih Pak Oke, Haji. Ya. nanti kalau udah selesai alat kelamin ibu diasuransiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji mau tanya, saya kan di rumah punya klinik hitan dan klinik umum. Itu kan kebanyakan. Ibu punya klinik? Iya Pak Haji. Di mana? Di Tangerang Pak Haji. Di Tangerang. Iya betul. Punya ibu pribadi apa join? Punya saya pribadi sama suami. Suami. Iya. Terus? Kebanyakan anak-anak yang di hitan terkadang suka reok Pak Haji ya, suka ngamuk dan lain-lain. Apa? Suka ngamuk yang di sunatnya itu pada saat di biusnya. Gampang Bu, kalau ibu nggak mau ngamuk, ibu remes alat kelamin. Nanti dipegang kulit anaknya, ayo sini sayang, duduk sini ya, duduk sini. Nggak bakal ngamuk Bu, Ya. tenang aja. Iya. Remes. Ada lagi? Oh iya, udah. Sudah Pak Haji. Boleh. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gini, ibu saya waktu Januari meninggal. Sebelum ibu saya meninggal, saya tuh selalu berucap kalau saya tuh pasti jadi orang sukses. Saya pasti bisa membelikan rumah untuk orang tua saya, bisa membelikan mobil untuk orang tua saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya supaya keinginan saya terkabul itu gimana ya Pak Haji? Bikin takjub Allah. Lo bisa bikin takjub Allah apa? Mandi jam 12. Ya udah kerjain. Bebas mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim. Kayak tadi hari ini, Ji, gue mau sedekah ekstrim. Apaan? Seisi rekening gua. Berapa isi rekening lo? 3 miliar. Sedekahin, ambil tunai. Tadi dia ngambil tunai cash. Gua mau sedekah ekstrim. Apa? Mobil 2 BMW terbaru gue mau sedekahin ke RDAI. Honda Accord terbaru gue mau disedekahin ke RDAI. Nah lo apa yang lo bisa bikin Allah takjub? Sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim? Ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain 12 juz. Ini ibadah ekstrim baca Quran sejuz, 12 juz bos. Mau hajatnya ekstrim, ibadahnya seikhlasnya. Mau hajatnya ekstrim, sedekahnya seikhlasnya. Simpret. Oke? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pak Haji, alhamdulillah. Sekarang ini saya lagi dikasih anugerah sama Allah yang aduh cantik banget gitu. Pas kemarin ada WA dari sini katanya ibu bisa privat hari Minggu katanya gitu. Ya saya sama teman saya yang baru sananya yang dari Pangandaran, saya dari Sumedang. Ya saya kemarin langsung meluncur ke sini. Pas tadi sore ada, tapi saya nggak kebagian. Saya mau nanya ke Pak Haji, sakingku saya ingin mengatasi, pasti Allah bisa melewati jalan ini. Saya langsung meluncur ke sini dalam keadaan sakit. Waktu hari kemarin Kamis malam Jumat ada berita kayak begitu. Saya senengnya bukan main. Sampai lah kalau dibilangin ke Pak Haji ongkos juga ya begitulah gitu. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa hari Minggu betul itu ada privat? Ini aja sekarang privat nih, gue tungguin. Lo mau apa pertanyaannya? Iya, Ngapain pertanyaannya minggu? kayak gitu aja gitu supaya ya hajat saya dikabul semuanya. Ya lo bikin takjub Allah bisanya apa? Iya, mandi tengah malam. Ya udah kerjain nanti terkabul. Iya, amin. Iya. Amin. Buat apa privat? Itu dulu dikerjain. Oh iya. Ya? Iya. Yo.
Assalamualaikum, Pak Haji. Pak Haji tadi melanjutkan yang saya tanya tadi, Pak Haji. Ya. Maaf, yang anak saya depresi itu, Pak Haji, karena Rendam cah dalam ibu, minumin dia buat masak nasi. tiap hari atau gimana? Tiap hari. Karena dia sudah berkeluarga, sudah ada istrinya, Pak Haji. Ya celana dalam istrinya bisa, celana dalam ibu bisa. Oh gitu. Diminumin, Tiap hari, dimakanin buat masak nasi tiap hari ya, Pak Haji. Tiap hari. Ya? Oh, sambil baca apa, Pak Haji? Ya kan gue bukan kiai, nggak ada bacaannya lah. Sembuh, sembuh, sembuh. Oh, kalau gitu, pengen Pak. kambuh. Oh jangan, Pak Haji. Kita disehatkan lagi, Pak Haji. Gitu. Oh jadi celana dalam istrinya atau celana dalam saya gitu, Pak Haji ya? Setiap hari ya? Ya. Oh sampai sembuh ya, Pak? Nggak Sampai sembuh dong. Oh iya. Orang minum obat aja sampai sembuh. Iya. Mau solo ditarget 2 hari. Iya. Sampai sembuh. Iya. Bisa. Kalau privat bisa nggak, Pak Haji? Besok privatnya di Jakarta di Hotel Borobudur. Kalau nggak di Jakarta, Pak Haji? Iya nanti di sini nih besok. Oh jam berapa, Pak Haji? Belum tahu, kan gue belum bangun, belum tidur. Makasih, Pak Haji. Assalamualaikum Mbak Haji. Saya punya duit di tangan orang, udah 10 tahun nggak bayar-bayar Mbak Haji. Maunya ibu? Mau kembali duit saya mau kembali. Ya udah ibu ijab, sama anak yatim di bawah bisa gak? Pasti uang saya balik. Pasti uang saya balik. Bisa? Bisa. Ya. Ada lagi? Udah. Ya, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya sekarang itu kan lagi menghadapi skripsi. Cuman mungkin memang ada beberapa seperti tunggakan. Pertanyaannya apa? Ada tunggakan. Nah, saya mau nanya Pak Haji. Ya. Saya tuh coba untuk yang memanggil uang, tetapi mungkin sampai saat ini masih belum bisa. Itu kenapa ya Pak Haji? Yakin? Kayak Haji Marco bisa manggil duit ratusan miliar. Yakin. Haji Marco kan nggak kerja, pengangguran, duitnya miliaran. Manggil. Kalau kayak privat gitu bisa Pak Haji? Bisa. Ayo. Bisa. Yuk, mana lagi? Boleh. Ayo, Mak Lampir mau foto. Ya. Bom kar. Ya. Ayo. Pak Haji, Nanti enggak terkabul. Ya, terkabul. Kosong. Ya. Pak Haji, ini saudara saya. Itu nanya di situ ntar boleh. Ayo. Situ. Ayo cepetan. Iya. Besok saya ke Jakarta pagi-pagi jam 6. Sore ada. Ya, besok saya pagi-pagi jam 6 di Hotel Borobudur. Ya. Besok gue di Hotel Borobudur jam 6. Iya di sini besok. Di bawah ya. Yo. Pak Haji, izin Pak Haji. Mana? Ya, saudara saya periksa di ronsen, di CT scan ada susuk, ada 9 Pak Haji. Pertanyaannya, gimana cara mengeluarkan susuk di wajahnya Pak Haji? Gosok pakai celana dalam tiap hari 99, mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti keluar susuknya. Kan ada YouTube kemarin nih testimoni yang keluar susuk tadi malam. Tadi malam lo lihat di YouTube yang tadi malam. Keluar, digosok, nanti dia keluar. Yuk. Mana? Assalamualaikum Pak Haji. Yuk. Saya Rismi dari Tangerang. Kurang kencang. Saya Rismi dari Tangerang. Dari Tangerang. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya saat Ya. ini kan punya pasti. usaha lagi drop, Ya. terus hutang banyak Pak Haji. Lo bikin tajub Allah bisa gak? Iya Pak Haji udah ngelakuin yang mandi 00. Ya udah nanti terkabul. Pasti nanti terkabul. Maksudnya kan Pasti. utangnya itu urgent Hah? gitu loh Pak Haji. Jadi Hah? harus segera dibayar. Hah? Lupa, coba lo Japri gue dulu. Lupa lu gue. Coba. Iya, coba Japri situ. Iya, coba Japri dulu situ. Yuk, pertanyaan apa? Pak Haji, enggak, itu kan hutang saya itu harus segera dibayarkan Pak Haji. Gimana cara? Ya lu punya duit gak? Ya enggak ada Pak Haji. Ya udah bikin tajub Allah apa? Ya udah dilakuin Pak Haji. Ya nanti Pak Haji? terkabul, kan yang kabulin bukan gua. Allah, bikin tajub dulu.
Kalau mohon privat gimana Pak Haji? Ya bisa. Ada lagi? Ya udah. Ya. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Pak Haji, mau nanya, kemarin lihat di YouTube ada sedekah esrim yang potong sapi patungan itu. Ya. Nah, itu gimana? Maksudnya untuk berapa orang gitu? Potongan sapi Iya, potong sapi di sini. 1 juta setiap Jumat barokah. Oh iya. Udah gitu aja. Ya. Pengen tahu, ya. Yuk. Habis.